Hello Moms, kembali lagi di Morning Report. Perkenalkan, saya Dr. Stefani Kuspianto, spesialis anak yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Hari ini kita akan membahas topik penting bagi banyak ibu, yaitu relaksasi. Ikuti terus untuk mengetahui tips efektif untuk membuat perjalanan relaksasi moms lebih lancar. Relaksasi adalah proses di mana seorang ibu memulai kembali menyusui setelah sempat berhenti. Mungkin karena ada kendala medis atau kondisi lainnya membuat ibu berhenti menyusui, namun kini ingin kembali menyusui. Loh, emangnya bisa dok? Bisa kok. Relaksasi bisa menjadi tantangan tersendiri, tapi dengan motivasi yang kuat dan dukungan yang tepat, ini bisa dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan relaksasi, di mana faktor tersebut berasal dari bayi dan ibu. Jika dari segi bayi, untuk bayi yang berusia muda, sekitar bayi baru lahir hingga kurang dari 8 minggu, biasanya lebih mudah untuk kembali menyusu dibandingkan bayi yang lebih besar. Lamanya waktu laktasi terhenti juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan relaksasi. Umumnya, relaksasi akan lebih mudah bila terhentinya laktasi belum lama. Selain itu, relaksasi juga akan sulit dilakukan pada bayi yang sudah mendapatkan makanan pendamping. Lalu, bagaimana dari segi sang ibu? Apa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan? Motivasi ibu menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan relaksasi. Mengetahui manfaat ASI bagi kesehatan bayi dan juga keinginan untuk mengeratkan hubungan dengan bayi bisa menjadi pendorong yang kuat. Berikutnya adalah kondisi payudara ibu. Biasanya ada infeksi atau luka pada payudara maupun bentuk puting yang terbenam menjadikan alasan ibu untuk menghentikan laktasi. Nah, setelah infeksi teratasi dan ibu mendapatkan bimbingan laktasi, motivasi ibu bisa muncul untuk menyusui anaknya kembali. Dan yang penting lagi adalah dukungan dari pasangan, keluarga, dan tenaga kesehatan yang juga sangat membantu untuk proses relaksasi. Nah, sudah tahu faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan relaksasi kan? Sekarang, mari kita bahas tips jitu agar sukses kembali menyusui si buah hati. Yang pertama adalah siapkan motivasi untuk kembali menyusui. Ini akan menjadi pendorong semangat saat menghadapi tantangan. Yang kedua, sering melakukan kontak kulit dengan bayi atau skin to skin contact. Metode kangguru di mana bayi selalu berada di dada ibu bisa sangat membantu. Yang ketiga, pastikan rileks. Ibu dan si kecil harus dalam keadaan tenang dan nyaman. Ingat, jangan memaksa bayi menyusu jika mereka tidak mau, karena itu bisa mengganggu proses ini. Jika bayi mau menyusu, susuilah bayi sesering mungkin, minimal 8-12 kali dalam 24 jam. Gunakan kedua payudara minimal 10-15 menit setiap sesi. Yang paling penting lagi, pastikan posisi dan perlekatan bayi pada ibu benar dan nyaman ya. Yang keempat, monitor urin dan feses bayi. Pastikan bayi buang air kecil minimal 6 kali sehari sebagai tanda cukupnya asupan ASI. Konsistensi dan warna feses akan berubah bila bayi telah mendapatkan makanan pendamping ASI. Bayi yang bangun setiap 2-3 jam, menyusu dengan lahap dan terlihat aktif berinteraksi sosial sesuai dengan usianya, dapat menjadi panduan akan cukupan ASI yang diterimanya. Yang kelima, penting juga untuk memonitor tumbuh kembang bayi selama proses ini. Bayi harus ditimbang secara rutin untuk memastikan mereka mendapatkan cukup nutrisi. Dan berilah suplemen yang direkomendasikan. Yang keenam, untuk meningkatkan kemungkinan sukses, hindari menggunakan botol susu atau DOT. Metode finger feeding atau di mana ibu menggunakan jarinya untuk memberikan stimulasi menyusu juga bisa sangat membantu. Yang ketujuh, bisa jadi awalnya perlu untuk menggunakan suplemen seperti ASI donor atau susu formula. Yang kedelapan, tak kalah penting juga, si ibu harus juga menjaga kondisi dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang.
Jangan ragu-ragu untuk menggunakan obat-obatan yang bisa membantu stimulasi produksi ASI jika diperlukan, tentu dengan konsultasi dokter ya. Relaktasi memang membutuhkan kesabaran dan dukungan, tapi manfaatnya banyak bagi kesehatan dan juga ikatan dengan bayi yang sangat berharga. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor laktasi ataupun kelompok pendukung ASI. See you moms di Morning Report selanjutnya. Jika ada pertanyaan, langsung komen di kolom komentar ya.